Halo, Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar fluida dinamis bersama saya, Adinda Della Widya Siska, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jember. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa bahasan kita hari ini akan terbagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama tentang pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan juga macam-macam. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang berupa zat cair atau gas yang bergerak, yang mempunyai kecepatan konstan terhadap waktu, serta tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran. Perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis yaitu pada fluida statis dapat kita amati pada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik sendiri mempunyai udara yang dalam ruangannya kedap serta mengalami pergerakan yang tetap atau diam. Dan pada fluida dinamis dapat kita amati pada air yang keluar dari keran, yaitu air yang keluar dari keran mengalami pergerakan dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya, ciri-ciri fluida dinamis. Fluida dinamis memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu tidak kompresibel atau volume tetap jika diberi tekanan. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Gesekan dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, aliran stasisioner, yaitu yang memiliki arah dan tidak turbulensi. Dan yang terakhir yaitu alirannya lunak, yaitu kecepatannya konstan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran laminer. Aliran laminer sendiri memiliki pengertian aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya, yaitu masing-masing jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Nah, aliran laminer ini merupakan aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan yang rendah. Yang kedua yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen sendiri memiliki pengertian aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya, yaitu masing-masing jalur paket fluida bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen sendiri ditandai dengan adanya pusaran air atau vortex yang disebut juga dengan turbulen dan terjadi pada kecepatan yang beraliran tinggi. Nah, macam-macam rumus dari fluida dinamis. Yang pertama, apabila ingin mengukur debit aliran dapat kita menggunakan rumus debit dan kontinuitas dan hukum Bernoulli untuk mengetahui asas Bernoulli, teori Torricelli dan juga Venturi method. Yang selanjutnya yaitu rumus mengenai debit aliran. Nah, debit aliran sendiri disimbolkan dengan huruf Q yang dirumuskan menjadi Q sama dengan delta V per delta T sama dengan delta V kali delta T per delta T sama dengan delta V. Yang berikutnya yaitu kontinuitas. Kontinuitas dapat diamati jika pada sebuah pipa yang mempunyai ukuran berpenampang berbeda seperti pada gambar. Nah, sehingga rumus yang didapat yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang berikutnya yaitu contoh soal. Disajikan sebuah selang dengan luas penampang 2 cm persegi mengalirkan air dengan kecepatan 4 meter per sekon. Selang tersebut diarahkan secara vertikal dan ujungnya diperkecil hingga luas penampangnya menjadi setengah kali luas aslinya. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh air adalah. Nah, apabila kita mendapat soal seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus berikut, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. 2 kali 4 sama dengan setengah kali 2 kalikan V2. V2 sendiri ditemukan menjadi 8 meter per sekon. Sedangkan tinggi maksimum yang dicapai oleh air dapat dicari menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Nah, dapat kita asumsikan sebagai berikut, kemudian diperoleh hasil yaitu ketinggian yang dicapai oleh air mencapai 3,2 meter. Yang berikutnya yaitu hukum Bernoulli.
Hukum Bernoulli berbunyi, apabila jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume selalu bernilai sama pada setiap garis di sepanjang garis lurus. Nah, hukum Bernoulli sendiri dirumuskan sebagai berikut, yaitu P1 plus setengah PV 1 kuadrat plus PGH1 sama dengan P2 plus setengah PV 2 kuadrat plus PGH2. Nah, penerapan hukum Bernoulli dapat kita amati pada gaya angkat pesawat yang dirumuskan menjadi F1 min F2 sama dengan setengah RA dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat. R sendiri yaitu digunakan untuk massa jenis udara. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori Torricelli. Nah, teori Torricelli sendiri dapat kita amati pada fenomena tabung air yang mengalami kebocoran. Nah, kita dapat mendapatkan beberapa rumusan sebagai berikut, yaitu untuk mendapatkan kecepatan dari aliran air yang keluar, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Untuk mencari waktu aliran yang sampai ke dasar luar, dapat kita menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Nah, sedangkan jika kita mencari jarak aliran yang jatuh dari tabung, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan V dikalikan T. Yang berikutnya yaitu Venturimeter. Venturimeter dapat kita amati pada fenomena dua tabung sebagai berikut, yang kemudian kita akan mendapatkan rumusan V1 sama dengan akar 2G dikalikan H dibagi A1 per A2 kuadrat min 1. Sekian penjelasan dari saya mengenai fluida dinamis. Sebagai tugas, kerjakan review dan penerapan 2 halaman 38 dan kerjakan 5 soal fluida dinamis pada halaman 40. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.